Assalamualaikum, halo balik lagi Ibnois, gimana nih kabar kalian? Weekend kemana aja agendanya gitu kan? Waduh, ngapain aja atau kemana gitu kan? Kali aja kalian mengalami hal-hal yang seru gitu misalnya. Wow, sepertinya patut di apa ya? Ceritakan mungkin. Oh Ibnois, gue tadi baru selesai kondangan sih. Selesai kondangan, datengin, ya bisa dibilang tetangga lah. Tetangga, kenal juga. Ya alhamdulillah udah menikah. Beberapa kali temen-temen SD sama SMP juga ngasih undangan buat ada nikah gitu ya. Kayak mungkin musimnya lagi musim nikah kali ya Ibnois ya. Gak tahu juga sih, tapi ya pokoknya yang sedang punya project untuk kayak menikah atau uh, apa yang udah sedang lagi diusahain gitu ya biar terwujud. Bismillahirrahmanirrahim, terwujud ya Allah, amin 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 ya robbal alamin gitu. Nah, oke Ibnu, hari ini gue lagi mau bahas itu apa ya, jadi kayak ya ini lebih ke sisi temen gue sih di kondangan itu kan, di kondangan itu dia sempet cerita lah karena gue ketemu kan. Jadi ada salah satu temen dia itu ternyata temen gue. Jadi dia itu junior di kantornya dia gitulah pokoknya. Ketemu, ngobrol lah, singkat cerita ya, karena dulu waktu sekolah gue sama dia itu cukup akrab lah ya. Gue nggak bilang cukup dekat, cukup akrab. Kalau sharing, ngobrol, bercanda itu masih masuk lah gitu. Singkat ceritanya kita ngobrol gitu kan. Lu gimana kerjaan gitu kan. Ya terus gue sempet cerita lah, gue bilang gue kerja belum lama, gue bilang belum ini juga gitu kan, belum, mungkin baru dibilang ya masih anak baru lah gitu. Ya gue bilang gitu kan, di mana emang? Di pabrik. Ya masih dari awal lah, gue masih anak coro, masih anak baru. Jadi ya di satu sisi gue bersyukur alhamdulillah bisa kerja gitu. Lu sendiri gimana? Gue juga di pabrik, cuman dia bilang gue pabrik di kawasan dan mogot, dia bilang, dan mogot ke sana macet lah, inilah pokoknya dia sempat cerita gitu. Singkat ceritanya dia itu sempat ingin resign. Dia sempat berpikir untuk resign karena dia kan udah menikah ya, dia udah punya anak. Dia pengen resign itu karena dia stagnan. Persisnya detailnya gue nggak tahu apa stagnan yang dimaksud, cuman gue nangkapnya oh ya udah stagnan, berarti entah dari dianya nggak bisa improve untuk berkembang, entah dari segi pendapatan atau dari apapun ya bisa, cuman ya udahlah gitu kan. Gue nangkep stagnan, gue di sini kacau bla 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 bla, pokoknya panjang lah. Sampai akhirnya di satu momen ketika tuh dia udah nulis untuk resign karena kan one more notice. Jadi dia tuh pengen resign itu udah dari sebelumnya, kalau katanya dia ya udah gitu kan, apa salahnya resign. Dulu gue juga sempet kok resign gitu kan ya, karena memang ngerasa nggak cocok ya, mungkin masih bisa cari di tempat lain gitu kan.
Ya udah gitu. Nah singkat cerita dia mau resign lah, cuman nggak tahu kenapa mungkin dia tuh masih ragu. Intinya dia masih ragu, banyak pertimbangan yang dia pertimbangkan. Ternyata kayaknya kalau resign itu malah jadi bumerang buat dia gitu. Kata kata pikiran dia tuh seperti itu, yang disampaikan, yang diceritain gitu kan. Itu gue bilang, jangan main asal sembarang resign. Gua yang belum nikah, langsung kan gue motong gitu kan. Gue yang belum nikah aja 6 bulan nganggur. Dari Januari gue bilang 6 bulan nganggur. Itu rasanya gue bener-bener udah kayak orang stres anjir. Udah kayak nggak jelas, lu mau ngapa-ngapain susah, mau apa-apa bingung gitu kan. Ya karena ibaratnya kalau lu punya tabungan, ya tabungan lu kekikis dong. Ya nggak sih, lu pasti ngebantuin orang rumah untuk biaya apa, bayar apa misalkan gitu kan. Jadi ya pasti lama-lama kekikis, dan kalau udah kekikis lama-lama habis gitu loh. Jadi gue sempat ngomong kayak gitulah, lu lebih baik pikirin baik-baik dulu, kecuali gue sempat bilang kayak gitu, lu udah ngelamar di tempat lain dan fix lu diterima di sana, dia mau nunggu lu untuk 1 bulan untuk pengunduran diri lu, itu nggak apa-apa. Jadi dia bisa lanjut gitu loh, dia langsung lanjut ketika udah resign. Ya dia tetap bisa dapat penghasilan di tempat yang baru, jadi nggak repot, nggak ribet gitu kan. Gue bilang aja gitu ke dia. Nah maksud gue tuh jangan sampai seperti itu gitu loh. Nanti malah lu nyesal sendiri. Kenapa? Lu udah berkeluarga, lu udah punya anak. Jangan sampai malah itu jadi nanti konflik baru lu sama istri lu. Ya gue bilang aja gitu kan, karena gue nggak tahu, mungkin istrinya kerja atau nggak kerja kan gue nggak tahu. Gue nggak nanya detail kan. Cuma maksud gue, siapa tahu dari perspektif gue, kalau lu resign banget jadi bumerang, ya malah jadi konflik baru gitu loh. Jadi jangan hanya gara-gara ego lu yang oh ini tempatnya nggak cocok nih, oh ini nggak bisa nih, oh ini. Ya karena emang ekspektasi sama realita itu berbeda. Lu mau suka mau nggak suka, kenyataan seperti ini. Kecuali lu bisnismen ya, menurut gua nih, kecuali lu bisnismen. Kenapa? Karena bisnismen lu itu punya apa ya namanya, rules lu sendiri yang diterapin di bisnis lu. Jadi beda sama lu kerja sama orang. Lu kerja sama orang mau nggak mau kan ngikutin rules mereka kan. Jadi penempatannya, adaptasinya pun juga akan berbeda. Kalau lu sama rata kan nggak bisa menurut gua. Gitu, gue sempet ngomong kayak gitulah ke dia. Sampai akhirnya diterusin tuh kan, gue ngobrol sama dia sambil ngerokok ya, karena udah di depan kan, tapi kita belum pulang. Terus sampai akhirnya, lu tahu nggak, gue udah bikin surat resign, tapi itu surat gue cuman baca doang. Jadi tuh suratnya dibikin sama dia, belum di print, tapi sama dia cuma dibaca terus, kadang-kadang di depan komputer atau di depan laptop, cuman dia baca doang, karena dia masih mikir lagi langkah yang gue ambil udah tepat apa belum. Ya terus gue ketawa kan, bilang ya bagus lah kalau lu berpikir seperti itu,
berarti lu masih berpikir lu punya tanggung jawab, karena kan dia kan udah menjadi ayah, beda kalau dia diskusinya sama gue soal kerjaan masih masih bisa lah gue ngikutin. Tapi kalau dia diskusinya soal rumah tangga, gue kurang tepat. Takutnya gue ngobrol atau diskusi ini kan perspektif gue masih single, masih bujang. Tapi kalau masalah kerjaan ya masih bisa lah kita ngikutin dan adaptasi, ya nggak sih, kita pernah punya pengalaman. Akhirnya ya gue bilang kayak gitu, dan akhirnya gue sama dia ketawa bareng, ya bagus lah gitu. Kecuali emang lo udah, yang tadi gue bilang, udah ada tempat kerja baru yang siap nerima lo resign nggak apa-apa. Karena ya kalau menurut gue ya, setiap orang itu kan punya hati nurani ya, feelingnya itu yang kadang lu nggak tahu itu feeling apa, nggak bisa dijelasin tapi bisa dirasain. Kalau emang feeling lu ragu, lebih baik jangan diambil. Kan kasarannya gitu, dia kan mau resign tapi ragu, ya jangan resign, kasarannya kayak gitu kalau menurut gua. Karena janganlah pikirin mateng-mateng dulu, mendingan gitu loh, dibandingin malah salah langkah jadi masalah baru kan kayak gimana gitu, ya nggak sih? Jadi gitu Hipnois, itu sih yang ingin gue ceritain. Karena lo tau nggak sih, yang ragu soal seperti itu, yang bimbang tentang hal itu, yang mungkin ada yang pekerjaan, ada yang tentang cinta, ada yang tentang keluarga, tentang adik, saudara, temen, atau apapun. Pasti ada yang bingung juga, ada yang kok gini ya, kok gitu ya. Wajar, itu tanda kita itu memiliki keterbatasan untuk kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang. Tapi seenggaknya orang-orang yang bisa lu senengin atau apapun itu, yang circle-nya lu mampu, jangan kecewain mereka, atau malah nanti jadi bumerang buat lu, kan gitu kan. Nah, mungkin itu aja Hipnois, yang dimana buat kalian Hipnois yang lagi sama-sama lagi berjuang, sama kok gue juga lagi berjuang di tempat kerja baru. Gue ngebangun media ini biar tempat jadi sharing dan mungkin kelak bisa menjadi penghasilan buat gue juga. Alhamdulillah seneng gue. Makanya gue minta tolong untuk Hipnois, tolong bantu dan support, like, comment, and subscribe channel ini. Terus kalau kalian punya cerita yang seru atau buat kita diskusi lah gitu, ya bisa di kolom komentar gitu, nanti gue bacain, terus gue bawain versi point of view-nya gue gitu ya. Nah, terus juga gue sempat ngelis beberapa lagu nih Hipnois, tapi dari lagu itu gue terinspirasi gue tarik ke fenomena gitu. Cuman itu masih sebatas abstrak aja sih, tapi gue tertarik akan hal itu gitu Hipnois. Oke, Hipnois, selamat berakhir pekan ya. Jaga kesehatan selalu pokoknya. Bye bye Hipnois.